di awal kemarin itu kan langsung rame gitu ya, karena di awal peresmian. Tapi kan nggak bisa kemudian setelah itu sudah nggak di ini lagi, karena harus berkelanjutan kan, di-maintain terus itu. Nah, misalnya Lokananta misalnya, ya setelah ini dibangun jadi bagus, lalu apa gitu kan? Selalu ada what next-nya itu loh. Nah, itu yang perlu terus dikawal. Berapa banyak lapangan kerja yang terserap di situ? Apakah itu warga kota Solo atau justru dari luar misalnya? Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Ngaso bersama saya Ahmad, dan kali ini kita sudah bersama Pak Andre. Ya. Halo Pak, dosen komunikasi UNS, dan kita akan ngobrol mengenai nasib pembangunan di Solo yang sebelumnya sudah sangat gencar dilakukan. Ada yang sudah selesai, ada yang ongoing, ada yang belum juga berjalan. Ini pasca wali kotanya sekarang mendaftar sebagai cawapres. Nah, ini kalau sekarang jumlah prioritas pembangunan itu 17 tapi plus 1 ya Pak ya. Jadi Kasunanan, revitalisasi Keraton Kasunanan itu baru masuk di akhir, baru mau mulai tapi belum mulai, dan itu masuk titik prioritas pembangunan yang baru saja dimasukkan. Nah, mungkin kita flashback sedikit dulu Pak, dari awal bagaimana pembangunan ini dicanangkan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu sampai di titik sekarang, apa yang kemudian dirasakan gitu Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad. Jadi Mas Gibran ini mulai masuk menjadi wali kota itu kan kebetulan waktu pandemi ya. Nah, di situ memang dia harus berhadapan dengan situasi di mana masih serba banyak pembatasan, kemudian secara ekonomi kita juga otomatis tertekan. Nah, kemudian menghadapi itu tentu di tengah banyak keterbatasan tidak langsung bisa action karena harus menggencarkan vaksinasi dan kemudian yang terkait dengan penyelesaian COVID itu sendiri. Nah, kemudian setelah COVID ini agak landai, baru kemudian bisalah dimulai program-programnya. Nah, kemudian yang kita lihat adalah memang kemudian muncul banyak sekali ya, 17 terus kemudian plus 1 itu yang kemudian sering disampaikan sebagai 17 titik prioritas pembangunan. Nah, itu kalau kita lihat memang ada atau banyak sekali dari 17 itu yang sifatnya proyek yang dengan pusat ya, dengan pemerintah pusat gitu. Jadi memang terlihat sekali di sini bahwa magnet Mas Gibran ini kemudian membuat banyak kementerian pengen bekerja sama dan kemudian menggunakan anggaran untuk melakukan pembangunan di kota Solo. Tentu sebagai warga Solo ini sangat menguntungkan gitu ya, karena kemudian ada banyak yang dulu nggak sempat tersentuh oleh periode berikutnya, pembangunan itu kemudian bisa dikerjakan di periode ini. Cuman memang kan ini baru 2,5 tahun menjadi wali kota dan belum semua selesai di 17 itu. Nah, saya melihat memang dampak dari pembangunan fisik semacam itu, infrastruktur, kan itu semua pembangunan fisik semua itu. Ya. Itu ya membantu, pasti nanti akan ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Contoh misalnya kayak Masjid Syekh Zayed, misalnya kita lihat ini kan kemudian banyak menjadi kunjungan dari warga masyarakat di luar kota Solo, bahkan dari berbagai daerah yang kemudian mengunjungi objek masjid itu. Dan ini tentu menjadi multiplier effect, mendorong bergeraknya ekonomi di sekitar itu. Itu baru satu titik. Nah, mungkin fasilitas yang lain seperti kemudian Ngarsopuro, kemudian koridor Gatot Subroto dan sebagainya pasti akan ada dampak ekonomi. Tetapi tentu tidak langsung ya, tidak semua itu dampaknya bisa dirasakan dengan cepat. Dan saya garis bawahi
kalau saya ditanya dampak ini dan apa yang sudah dilakukan, saya katakan bahwa dalam pembangunan kota itu ya tidak hanya soal fisik mestinya, karena ada banyak sektor lain yang juga itu menjadi perhatian seharusnya sesuai dengan visi misi wali kota maupun visi misi kota yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Oh, nah, kalau kita lihat ada beberapa pembangunan yang pemerintahan sebelumnya sudah beberapa kali mungkin itu sulit menyentuh pembangunan itu. Misalnya Solo Safari ya. Dulu kita mengenalnya dengan Taman Juruk gitu. Kemudian dikerjasamakan, lalu akhirnya sekarang menjadi Solo Safari. Kemudian Lokananta Pak, yang di situ cikal bakalnya studio rekaman gitu. Konon di situ direkam Indonesia Raya pertama kali. Baru sekarang kemudian tersentuh pembangunan dan sekarang bisa menjadi sangat bagus gitu. Nah, kalau melihat ini bagaimana Pak? Ada kan yang menganggap bahwa ini bisa terjadi karena ada Mas Gibran gitu. Jadi kalau mungkin wali kotanya bukan anak presiden sepertinya sulit. Nah, kalau menurut Bapak apakah memang ada privilege itu? Iya, tadi sudah saya singgung di depan, itu pasti ada. Jadi ini karena faktor Mas Gibran itu ya, yang menjadi magnet tadi saya istilahkan. Sehingga kalau di daerah-daerah lain mungkin bupati wali kota harus berjuang ke kementerian meyakinkan ya untuk pembangunan seperti ini justru mereka barangkali yang lebih proaktif malah dari pusat untuk menawarkan dan kemudian bekerja sama gitu ya. Atau kalaupun ada inisiatif itu dengan cepat direspon oleh kementerian. Jadi itu yang terjadi kan. Cepat sekali, misalnya kayak Lokananta itu kan Mas Gibran baru 2,5 tahun ini. Ya, artinya pembangunan itu langsung berapa belas titik tadi itu. Nah, termasuk juga Juruk ya. Ya ada pasti saya kira dari sisi inovasi atau kreativitas beliau juga pasti ada sehingga memungkinkan untuk itu terjadi. Tetapi memang faktor privilege itu juga sangat besar di situ. Dominan, karena langsung begitu banyak proyek dalam waktu yang singkat dan bersamaan gitu. Sehingga ini ada kelemahannya juga. Kelemahannya apa? Ya tadi terlalu fokus mengurus infrastruktur ini sehingga lupa pada sektor-sektor lain. Yang dalam pembangunan kota itu kan nggak hanya soal infrastruktur gitu. Ya. Dan ini Pak, semangatnya Mas Gibran itu privatisasi. Jadi banyak aset-aset pemerintah yang awalnya dikelola sendiri oleh pemerintah, ya sekarang kemudian satu demi satu diserahkan ke swasta. Misalnya kerjasama. Ya, dikerjasamakan. Misalnya Solo Safari dipegang oleh Taman Safari. Kemudian kalau Lokananta pengelolaannya ke BUMN. Kemudian nanti Taman Balai Kambang akan dikerjasamakan dengan Jatim Park misalnya. Itu bagus itu menurut saya. Nah, itu gimana Pak kalau? Ya, itu bagus. Artinya Mas Gibran kan memang berpikir seperti halnya swasta, pebisnis, pengusaha karena memang background-nya itu ya. Dan itu saya kira satu langkah yang bagus. Karena kalau hanya dikelola pemerintah sendiri itu ya kita sudah lihat lah berapa puluh tahun itu ya gitu-gitu aja. Nah, tapi ini kan seperti misalnya Solo Zoo di awal kemarin itu kan langsung rame gitu ya karena di awal peresmian. Tapi kan nggak bisa kemudian setelah itu sudah nggak di ini lagi karena harus berkelanjutan kan, di-maintain terus itu. Nah, misalnya Lokananta misalnya, ya setelah ini dibangun jadi bagus, lalu apa gitu kan? Selalu ada what next-nya itu loh. Nah, itu yang perlu terus dikawal oleh wali kota atau pemimpin daerah ini. Itu sudah sangat bagus menurut saya dan karena sangat terbantu oleh proyek pemerintah pusat itu sehingga membuat Solo secara infrastruktur banyak sekali peningkatannya. Nah, tapi setelah itu apa? Kan semua kan harus bermanfaat. Ya, kalau kita bicara peningkatan ekonomi tadi, apakah misalnya berapa banyak lapangan kerja yang terserap di situ? Apakah itu warga kota Solo atau justru dari luar misalnya?
Pertanyaannya kan begitu. Ya, kan privatisasi itu dampaknya ke situ juga, Pak. Karena Solo Safari ambil contoh misalnya, Solo Safari ketika dikelola Taman Safari maka ia akan membawa karyawannya Taman Safari dan karyawannya Taman Juruk kemudian di PHK seperti itu. Nah, itu problem. Nah, dan kemudian tidak bisa ada PKL di situ, termasuk Lokananta juga dan Taman Balai Kambang ini nggak tahu nih arahnya akan seperti apa. Nah, dengan gegap gempita pembangunan ini dampaknya bagi warga Solo tuh sebenarnya sejauh mana kalau misalnya arahnya privatisasi semacam itu gitu? Iya. Jadi kalau privatisasi mestinya tidak dilepas sepenuhnya gitu. Artinya pengelolaan oke dengan manajemen swasta, tetapi kan pemerintah juga harus ikut ya artinya dengan mekanisme itu ada keterlibatan gitu, termasuk pada keterlibatan warga tadi ada porsinya gitu. Misalnya berapa persen yang dari warga lokal. Jadi kan harus ada kesepakatan itu di awal mestinya, tidak dilepas sepenuhnya silahkan karena sudah ditunjuk terserah 100% swasta. Kan kalau seperti itu nanti jadi ya murni swasta murni gitu kan. Nah, jadi dampak sosialnya kurang dirasakan jadinya. Nah, itulah yang kita garis bawahi sehingga ini persoalan pengolahan ada bagusnya dengan modal itu, tetapi ya jangan diserahkan 100% kemudian justru ini nggak ada dampak ke warga. Kalau seperti itu, dan kita lihat tadi kan di awal saya sampaikan, pembangunan fisik ini harus dirasakan memang. Nah, saya dirasakan dampaknya. Saya melihat karena ini masih running, pembangunannya belum selesai, itu ya baru beberapa yang mungkin bisa dirasakan kayak yang kelihatan ramai, misalnya kayak masjid itu. Itu kan jelas karena menimbulkan crowd gitu, sehingga tiba-tiba kemudian di situ ada muncul kebutuhan untuk parkir, kebutuhan untuk tempat makan, gitu. Dan ya lain-lain pendukung semua itu kan menggerakkan karena begitu ada kunjungan yang banyak otomatis ya, termasuk transportasi dan sebagainya itu bergerak gitu. Nah, seperti itu yang kita harapkan ya, multiplier efeknya seperti itu. Tapi selama belum sampai ke situ, berarti kan ini harus ada maintenance dari wali kota ya dan jajarannya untuk biar sampai ke efek yang diharapkan ke warga tadi. Nah, kalau berbicara what next itu, Pak. Misalnya kita ambil contoh Lokananta dan Solo Safari. Nah, itu sudah dibangun, sudah bagus sekali. Nah, ke depannya kalau Bapak melihat seperti apa nih nanti? Ini kan Mas Gibran sudah mulai jadi mendaftar menjadi cawapres, pastinya nanti akan disibukkan dengan kegiatan kampanye dan lain sebagainya, dan cuti misalnya. Nah, bagaimana ini kalau melihat arahnya beberapa objek wisata itu? Iya, kalau misalnya Solo Safari kan juga belum 100% kan itu. Jadi kan kalau dilihat dari desainnya itu belum 100%. Jadi sebenarnya masih harus banyak penambahan untuk sampai benar-benar sesuai marketnya. Nah, ini kan pasti harus dikoordinasikan termasuk dengan investor barangkali dan sebagainya. Supaya nanti ya koleksinya, kemudian juga bangunan-bangunan yang ada di dalamnya itu sesuai dengan rencana dan pengunjung juga sesuai harapan. Saya belum ngecek lagi apakah pengunjung ini kalau di awal kan memang ramai itu. Nah, tapi beberapa yang saya dengar itu ketika dari situ ya sekali nggak balik lagi gitu. Jadi tidak repeat order lah istilahnya ya, Pak gitu, ya. Kalau Bapak sendiri lihat mungkin secara pribadi, Pak. Solo Safari ini kalau udah berkunjung misalnya ngajak anak-anak gitu, akan ke situ lagi nggak Pak sih, Pak? Kalau Solo Safari ya, sama dengan beberapa banyak orang itu ya. Itu juga sekali. Jadi belum ada yang membuat kita untuk berulang tadi untuk berkunjung lagi, atau kalau sekarang eranya medsos itu sebenarnya kan orang setelah berkunjung itu seharusnya dia akan merekomendasikan kepada orang lain. Ukurannya itu. Jadi dia akan nge-share, bikin rekomen bahwa ini kamu harus ke sini gitu ya. Ini bagus gitu. Nah, itu yang nggak terlalu kita lihat, kita dengar. Dari segi apa Pak yang paling kurang? Apakah koleksinya atau mungkin katanya panas banget di sana atau suasananya atau apa? Iya, jadi
Iya, saya kira gabungan ya. Jadi koleksi juga belum terlalu banyak, kemudian tempatnya tadi masih panas, dan kemudian juga eh, ada yang bilang misalnya tempat yang restonya juga itu makanannya juga ya nggak seperti yang dibayangkan gitulah. Jadi saya kira ini satu kesatuan ya, karena satu destinasi gitu memang harus dikelola dengan komprehensif atau terintegrasi lah gitu ya. Jadi itu supaya ini mau dibentuk sebagai destinasi wisata yang, nah kalau gambarannya kan taman safari itu, ya, berarti dia akan dikelola dengan seperti itu. Nah pengunjung ya, misalnya contoh gini Mas, kalau dulu Taman Juruk itu kan menengah ke bawah segmennya, Ya, ya kan? ya. Nah sekarang ini kan jadi menengah ke atas, artinya pengunjungnya sudah berbeda. Karena harga tiketnya juga berbeda. Nah mestinya harga tiket segitu orang mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi, ya. Kemudian juga ada yang hilang nih, yang pengunjung yang lama itu udah nggak ke situ lagi gitu. Nah, Jadi kan, tidak merasa sepadan dengan tiket yang harus dikeluarkan ya. ada begitu juga gitu. Dan ini kan harusnya kalau dia dikelola semacam itu kan memang nasional ya, cakupannya lebih luas gitu loh. Artinya tidak hanya warga Solo dan sekitar. Kalau dulu kan memang itu kelasnya Karesidenan Surakarta. Ya. Nah, kalau ini kan mestinya ya semacam Taman Safari Malang, Jatim Park misalnya, kan lebih menasional ya ininya. Ya, sasarannya, segmen pengunjungnya. Nah, saya belum lihat kecuali di bulan-bulan pertama itu apakah juga masih stabil atau meningkat gitu. Kalau ini stagnan atau malah turun, kan itu berarti harus ada yang diperbaiki lagi mestinya. Nah, itu menjadi problem karena tadi testimoni pengunjung itu yang sudah dari sana belum sampai pada merekomendasikan orang lain dan menceritakan bahwa itu sesuatu yang harus, kalau ke Solo kamu harus ke sana. Nah, ini sekarang bagus banget misalnya gitu. Tapi kan kita belum dapat itu. Nah, misalnya itu dari satu Solo Zoo. Nah, yang lain yang tadi disebut-sebut itu, misalnya Lokananta. Lokananta lah. Soalnya Lokananta ini kedepannya akan seperti apa? Apakah pusat kreatif yang seperti apa? Yang untuk anak muda ini kan tempatnya ada, tapi kan juga harus di Solo Technopark juga. Ya, Solo Technopark. Itu kan dianggap sebagai hub yang mempertemukan kreativitas ya anak-anak muda. Lah, tapi kan tetap harus ada secara sistematis, arahannya kan harus jelas ya, apa yang mau kita capai begitu, menghasilkan ada 17 sektor ekonomi kreatif. Nah, ini yang diprioritaskan yang mana nih untuk Kota Solo ini. Nah, itu kan jadi pertanyaan kemudian. Tempat itu bagus, tapi kan ya nantinya cuma jadi tempat nongkrong, tempat co-working space gitu ya. Hanya sampai di situ, tapi yang muncul ide-ide kreatif, apalagi sampai menjadi startup misalnya yang berkembang begitu, ya itu perlu treatment dari Pemkot, misalnya kerjasama dinas UMKM, dinas pemuda olahraga atau dinas yang lain gitu ya, yang relevan di situ, sehingga tujuan di tahun 2023, 2024 sampai berakhirnya yang pemerintah periode ini itu bisa kelihatan lah, meskipun belum sampai 100% pasti, itu kan perlu waktu, tapi paling enggak itu ada yang bisa kita lihat tuh. Nah, kalau Lokananta itu kan konsepnya menjadi semacam venue event musik, ya. Paling utamanya itu ya, walaupun industri kreatif lain bisa masuk di situ. Event-event juga banyak sekali dilakukan di Solo, dan konser-konser tiap akhir pekan sudah tidak berhenti lah. Lah, ini kan tadi ada efek Mas Gibran yang bisa narik. Betul. Event organizer bisa ke sini, bisa sampai ada di Purple, bisa sampai event internasional, Dream Theater. Nah, besok apakah bisa berlanjut seperti itu atau gimana Pak kalau menurut Bapak?
seharusnya ya bisa, ya, dan itu menjadi tantangan bagi penerusnya ya. Yang kemarin dilakukan itu memang faktor Mas Gibran tadi sekali lagi itu menjadi magnet dari banyak pihak ya, termasuk kemudian swasta, EO, penyelenggara event dan sebagainya itu melirik pengen di Kota Solo. Jadi kan macam gayung bersambut sehingga kita mendapatkan apa yang sudah terjadi semacam itu. Nah, tapi saya melihat tadi kalau semua event masuk setiap minggu ada event itu ya bagus-bagus saja. Tetapi kan semacam itu jadi kayak ya itu terjadi karena satu orang gitu loh. Ya. Jadi bukan sistem. Nah, seharusnya kan pemerintah itu ya oke, karena ini faktor person itu sedang bagus dan memungkinkan untuk itu. Oke, enggak masalah, tapi sistemnya juga dibangun dong mestinya gitu ya. Sehingga arah dan tujuan itu jelas. Misalnya kayak datang konser musik macam-macam kan beda-beda tuh. Jadi kayak nggak terkonsep gitu loh. Ini kota ini mau mengarah kemana gitu. Semacam menyelenggarakan event tiap minggu dan sebagainya. Ya rame sih rame. Tapi apakah hanya seperti itu? Kalau seperti itu ya nanti terjebak di kebetulan ada Mas Gibran. Kalau besok ya belum tentu kan gitu. Padahal kota ini kan harus dikelola dengan berkelanjutan. Gitu. Makanya tadi kan pemerintah kan sebetulnya menjalankan rencana pembangunan daerah. Gitu. Kalau ada inovasi, kreativitas ya itu bagus saja. Tapi kan tetap kita ada koridornya yang ini mesti bisa diikuti lah nanti supaya ke depannya itu kalau sekarang stepnya sampai 50%, besok 60% dan seterusnya gitu. Kan divisinya sudah jelas ya, nyebut kota yang diusung ini Mas Gibran juga mewujudkan kota budaya yang gesit, kreatif, sejahtera. Itu visinya. Nah, jadi tetap ini sebagai kota budaya. Solo sebagai kota budaya yang memang ciri khasnya di situ. Kota yang tidak punya sumber daya alam gitu ya, tapi hidup dari kekayaan. Sebetulnya kalau kita bicara ekonomi kreatif itu ya banyak sekali yang bisa dieksplor di Solo ini. Artinya industri kreatif itu sebenarnya sudah melirik kota Solo dengan adanya Mas Gibran, tapi pemerintah tetap perlu membangun sistem tadi Pak ya, untuk biar ekosistemnya terbentuk ya, dan ada dampak sosial bagi masyarakat Solo yang harusnya perlu diperhatikan gitu. Kan percuma Pak kalau misalnya IO kesini semua rame-rame bikin event tapi uangnya lari ke Jakarta semua kan juga. Iya, betul. Jadi kita ya hanya ramai sesaat itu paling nonton doang, penonton. Nonton. Kalaupun ada ya paling bakul-bakul ya itu sudah lumayan buat mereka. Tapi kan itu nggak keberlanjutan nanti, nggak ada sustainability-nya. Pemerintah kan harusnya memikirkan itu. Nah, kemudian Mas Gibran masih punya waktu sekitar 1 tahun mungkin, dan mungkin ke depan akan disibukkan dengan kampanye-kampanye menjadi cawapres. Itu sangat menyita waktu. Iya, itu gimana Pak nanti untuk nasib-nasib 17 titik prioritas ini menurut Bapak? Kalau 17 titik itu saya yakin itu akan tetap berjalan dengan baik ya, karena itu proyek pusat ya, pemerintah pusat dan bekerjasama dengan Pemkot. Saya yakin itu sudah ada timeline-nya dan akan selesai sesuai dengan jadwal. Ya, kalau seperti itu karena itu fisik ya, benar fisik. Meskipun Mas Gibran cuti ataupun nanti misalnya terpilih dan sebagainya, itu proyek itu tetap berjalan, selesai, insya Allah tetap selesai. Kalau saya melihat itu. Cuman sekali lagi setelah itu semua rampung, nah ini kan apa kemudian Pemkot nih mau ngapain gitu loh. Untuk memaintain juga ya Pak ya. Iya. Kan yang sudah selesai lah paling tidak, kan perlu di-maintain nih, masih banyak PR lah katakanlah gitu. Sekarang dengan Mangkunegaran misalnya seperti itu. Ya kan. Sudah ada ya kemarin kan sudah direnov dan sebagainya. Lah dampaknya maksimal belum. Pemkot memaksimalkan dengan cara apa? Memang Mangkunegaran cukup aktif dalam periode ini. Nah, nanti Kasunanan belum baru selesai ya, baru mulai. Seperti itu. Lah semua titik lah. Ya, semua titik itu yang disebut tadi itu memang
potensial, tapi kan kemudian harus ada sesuatu yang dipikirkan untuk mengoptimalkan setelah pembangunan fisik tadi, karena kalau enggak ada maintenance, udah dibangun bagus malah nggak digunakan, malah mangkrak begitu. Nah, kalau untuk mungkin saran ke wali kota selanjutnya ini Pak, apa yang bisa dilakukan dengan banyak yang sudah dibangun dan ada yang ongoing juga, saran untuk wali kota selanjutnya gimana Pak? Ya, kalau wali kota selanjutnya mungkin akan menghadapi agak beban ya, karena kemarin begitu banyaknya pembangunan fisik di Solo, lalu faktor Mas Gibran yang begitu sentral gitu ya, semua perhatian pemerintah pusat tadi berdatangan melakukan proyek di Solo. Ya nanti penggantinya ini akan menghadapi itu, tapi saya yakin ya, dan saya sarankan mungkin tidak perlu melihat era sebelumnya dengan ya tidak percaya diri, tapi bahwa kota Solo ini sudah ada, memiliki potensi, sudah banyak yang dicapai juga, ya seharusnya memang bisa dilanjutkan ya, untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan tidak hanya oleh satu periode, tapi kan sudah beberapa periode termasuk Pak Jokowi ya. Dan yang sudah dikerjakan ini ya dilanjutkan dan dioptimalkan lagi, termasuk kalau misalnya nanti penerusnya ini punya konsep yang lebih tadi harapan saya kota ini selama 5 tahun tuh ada prioritas gitu loh. Prioritasnya itu kemana? Ya, sektor apa nih yang, kalau sektor yang setiap hari berjalan tuh ya sudah, itu kan reguler ya, rutin gitu. Tapi saya kayak pendidikan, kesehatan, itu kan memang terus berjalan gitu. Nah, tapi sesuatu yang inovasi itu yang dibuat oleh wali kota yang baru itu kan harus terlihat gitu. Dan apa itu misalnya untuk kota Solo ini? Apakah perlu ini Pak, mungkin penekanan misalnya ke sumber daya manusianya, karena berbagai pembangunan fisik ini begitu megahnya, begitu istimewa, bagusnya, luar biasa, tapi ketika ini tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang bisa mengikuti industri, yang bisa punya kompetensi, itu ya akan jadi tidak begitu berguna gitu. Betul, salah satunya adalah perhatian pada sumber daya manusia. Misalnya kayak kemarin waktu setelah COVID kan juga angka kemiskinan kan cenderung naik, tingkat pengangguran juga cukup tinggi misalnya begitu. Nah ini kan menjadi PR sebetulnya juga yang harus diperhatikan, meskipun juga dialami oleh daerah-daerah lain. Nah kota Solo ini tadi harus juga memperhatikan ke sektor sumber daya manusia gitu ya, sehingga skillnya kemudian terlatih sehingga bisa memungkinkan untuk bekerja di sektor-sektor, karena kita tidak punya sumber daya alam, jadi ya fokusnya ke perdagangan, kemudian jasa ya, termasuk pariwisata tadi. Pariwisatanya pun kan pariwisata budaya, kemudian sejarah ya, seni pertunjukan dan sebagainya. Jadi ini yang harus dioptimalkan. Jadi pemerintah ke depan, pemerintah yang paham dengan potensi kota ini gitu ya, dan kemudian fokus, konsisten gitu ya. Sumber daya ini diprioritaskan, ada satu goal yang mau dicapai. Saya kasih contoh misalnya ya, perlu keberlanjutan yang kecil aja. Misalnya kayak kemarin Mas Gibran periode ini bikin rebranding untuk logo kota Solo misalnya. Pernah dengar ya? Ya. Rebranding misalnya kan masih pakai Spirit of Java, tapi logonya diperbarui dengan visual, kemudian juga ada sembara maskot misalnya. Nah, setelah bikin logo itu kan harusnya ada keberlanjutan. Jadi tidak berhenti logo itu selesai diumumkan nih kota Solo punya logo ini. Tapi kan
perlu diikuti. Logo ini sebetulnya menjadi semacam pendorong, dia identitas yang bisa mudah orang untuk mengenali kota Solo. Ya, disebut Spirit of Java. Nah, ini Spirit of Java yang seperti apa sehingga orang ketika ke Solo ini kan mengalami itu, membuktikan bahwa Spirit of Java itu ada gitu loh. Dan semua sektor itu ya mengarah ke situ. Dalam bayangan saya begitu, Mas. Jadi itu kan semacam ya kayak kalau kita pakai sebuah produk misalnya. Produk itu punya tagline atau punya brand apa ya, yang pasti disebut brandnya. Kita kan pasti akan berekspektasi dengan brand itu. Nah, sama sebenarnya kota ini juga punya. Dia sudah lakukan itu. Namanya city branding. Tapi sementara baru berhenti di tagline sama logonya. Nah, sehingga seharusnya itu menjadi ekstrak ya, menjadi intisari dari semua sektor-sektor yang lain ini ke sana, didorong ke sana untuk mengikuti apa yang dijanjikan oleh pemerintah ini ketika dia melonsing brand Solo Spirit of Java. Kalau kan pembangunan sumber daya manusia itu sebenarnya kadang-kadang yang difokuskan Solo Technopark ini, Pak. Yeah. Kalau selain ada kan acara seremonial yang sering dilakukan di situ, aktivitas di Solo Technopark kalau menurut Bapak sudah ideal belum untuk menciptakan sumber daya manusia itu? Ya, saya belum melihat secara keseluruhan dan kalau saya lihat ya memang ada aktivitas semacam itu, tetapi ya belum optimal. Kalau saya melihat model-model tempat pelatihan ataupun model penyiapan untuk industri semacam itu kan memang harus disesuaikan tadi sekali lagi dengan potensi daerahnya kan. Potensi daerah ini mau mencetak SDM di bidang apa kan gitu loh. Kalau istilahnya sekarang bikin bootcamp misalnya yang lebih terorganisir dan berlanjut gitu-gitu. Bootcamp itu maksudnya ke? Ya kan kalau dulu istilahnya pelatihan gitu Pak. Kalau sekarang kalau startup bootcamp misalnya. Iya, itu bagus saja menurut saya. Dan ya harus sampai berarti pada peningkatan jumlah startupnya. Dan terserap ya Pak. Terserap, ya. Di gitu. Tempat-tempat proyek prioritas itu tadi harusnya kan gitu. Harusnya berkaitan sama itu. Karena ya kita misalnya kalau daerah di mana dia punya potensi migas gitu misalnya. Ada misalnya satu daerah pertambangan misalnya. Kan tempat-tempat pelatihan ini seharusnya menyiapkan orang-orang yang nanti bekerja di bidang pertambangan itu kan. Mulai dari yang mungkin level yang basic yang paling bawah sampai yang lebih tinggi. Supervisornya misalnya. Nah, ini disiapkan karena daerahnya memang fokus atau potensinya ada di situ. Daerah yang pertanian misalnya, berarti dia kan tempat pelatihannya mencetak orang-orang yang nanti keahliannya relevan dengan potensi daerahnya. Kan mestinya begitu. Saya Solo Technopark ya, nah kita mau kemana? Nah, apakah pernah dengar misalnya Solo mau dibikin kota yang mengarah ke Smart City, yang berarti itu SDM mungkin diarahkan ke teknologi informasi IT. Nah, tapi apakah sudah disiapkan semuanya, pendukungnya dan sebagainya? Itu harus menurut saya ada prioritas kalau memang ditentukan ke situ. Gitu. Nah, jadi nggak kemana-mana. Karena kalau ini kadang ke sini, kadang ke sana, semua mau diambil, itu memang sulit untuk kelihatan konsisten ya gitu. Ya memang kelihatan banyak ini jadi punya ini, punya itu. Tapi kan waktunya juga cuma 5 tahun kan setiap periode ya, itu. Nah, ini tidak ada dampak signifikan. Itu jadi kan orang ngelihat ada yang bisa dilihat gitu loh. Nah, kadang-kadang politisi itu hanya mengejar legacy yang kasat mata yang ya kayak pembangunan fisik itu kan paling gampang dilihat. Kelihatan ya. Paling gampang dilihat sehingga kadang ngejar itu. Tapi sementara sumber daya manusia itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan dan ya itu. Padahal sebenarnya penting dan harus dilakukan.
kelihatannya hanya mungkin data kali ya Pak ya. Data pertumbuhan ekonomi atau Iya. data paling Ya, itu baru kalau iya, itu pencapaian juga kan mestinya, dan tidak selalu harus fisik tadi. Oke. Nah, itu tadi nanti jadi perhatian kita selanjutnya dan kita bisa terus mengawal ya Pak ya. Bagaimana pembangunan ke depan, bagaimana nanti wali kota selanjutnya meneruskan visi yang sudah dimulai oleh Mas Gibran ini. Nah, terima kasih Pak Andre sudah mampir di studio Tribun Solo. Sama-sama. Ya, saksikan episode-episode selanjutnya Ngobrol Sore di episode mendatang. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.